Silahkan teman-teman ya. Ustadz, ini ada pertanyaan. Mau tanya terkait dengan sistem agen reseller atau dropship, masalah penetapan harga. Jadi pemilik merek produk ini menetapkan harga jual produk yang harus diikuti oleh reseller. Bagaimana Ustadz? Ya tidak boleh, karena reseller dengan penjual, reseller itu dia beli gitu. Jadi reseller itu orang yang membeli barang dari produsen, dia stok, lalu dia jual lagi. Itu pengertian reseller. Bukan makelar ya. Jadi bukan makelar. Jadi reseller itu dia beli dari seorang jual, lalu dia jual lagi. Jadi reseller itu sudah memiliki barangnya. Iya. Ketika reseller itu sudah memiliki barangnya, maka masalah penetapan harga itu menjadi hak dia sepenuhnya. Penjual yang sebelumnya itu apakah berhak menetapkan, reseller, kamu jualnya nggak boleh kurang loh ya dari sekian misalkan. Itu nggak berhak lagi, itu sudah bukan miliknya. Itu sudah jadi miliknya reseller gitu. Nah, jadi itu tidak boleh Ustaz. Jadi kalau barang itu sudah jadi milik reseller, pemilik yang awal tadi itu tidak punya hak untuk menetapkan harga. Kenapa? Karena reseller itu sudah beli, sudah jadi miliknya reseller. Terserah dia dong masalah penetapan harganya, karena sudah jadi hak milik. Terus bagaimana Ustadz? Nah, ini saya kasih solusi. Terus bagaimana Ustadz supaya reseller itu kalau dia itu mau menetapkan harga itu masih bisa mengikuti harga dari penjual yang awal ya, katakanlah ownernya atau penjualnya gitu atau pabrikan. Itu akadnya bukan akad jual beli, tapi akadnya itu ya samsaroh. Iya, kalau akadnya jual beli itu nggak boleh, karena hak melakukan tasarruf itu sudah menjadi haknya reseller. Tasarruf itu artinya mengelola hak milik, bisa dipakai sendiri itu namanya tasarruf, bisa dijual lagi kepada orang lain itu namanya tasarruf, bisa dikasihkan, bisa dijual lagi itu namanya tasarruf. Hak mengelola milik sendiri itu namanya tasarruf. Jadi ketika penjual itu sudah owner itu sudah menjual barang kepada reseller, berarti hak miliknya itu di siapa? Apakah di owner atau di reseller? Hak miliknya itu reseller yang punya. Maka tasarruf atau pengelolaan hak milik itu ya di tangan reseller. Masalah pricing atau penetapan harga itu sudah menjadi hak dia, bukan haknya owner yang pertama. Nah, kalau misalnya owner itu masih ingin supaya reseller itu harganya mengikuti kebijakan pusat, kebijakan dia, akadnya itu jangan jual beli. Akadnya itu samsaroh gitu loh, diubah akadnya supaya owner itu masih punya otoritas untuk menetapkan harga. Jadi solusinya sebenarnya dengan mengubah akad itu menurut saya masih dimungkinkan ya, tapi kalau akadnya jual beli itu nggak boleh, karena namanya reseller itu kan jadi hak milik dia. Karena sudah jadi hak milik ya, hak tasarruf atau pengelolaan hak milik itu sepenuhnya di tangan dia. Yang namanya owner itu sudah tidak punya dasar hukum lagi untuk mengatur hak milik orang lain, ya bukan hak milik dia loh, sudah jadi hak milik orang lain soalnya. Ya, jadi solusinya itu akadnya diubah menjadi akad samsaroh dengan memenuhi ketentuan-ketentuan samsaroh yang tadi sudah saya jelaskan. Oke, saya kira itu Ustadz. Iya. Terima kasih. Ustadz, tapi lagi-lagi masyarakat awam Ustadz, masyarakat awam mereka menggunakan ada pendapat dari Ustadz yang lain, lulusan dari perguruan tinggi yang lebih keren, doktor yang lebih keren, dia bilang ya kan muslim dengan muslim terikat dengan persyaratannya, selagi persyaratannya nggak haram boleh gitu. Ya, hadis tadi itu sebenarnya ada kelengkapannya ya, al-muslimuna ala surutihim itu masih belum selesai ya, itu masih koma. Al-muslimuna ala surutihim illa syarton ahalla haroman au harroma halalan. Iya. Jadi kaum muslimin itu memang mengikuti syarat-syarat dan ketentuan yang mereka sepakati, koma, illa syarton ahalla haroman, kecuali syarat yang menghalalkan yang haram, au harroma halalan, atau mengharamkan yang halal gitu. Itu tidak boleh. Nah, sekarang kalau orang itu dia menjual barang kepada orang lain, jual belinya udah selesai. Sekarang pertanyaannya,
bolehkah orang yang membeli tadi itu membuat harga sendiri? Sudah jadi hak milik dia? Jawabannya boleh apa tidak? Boleh. Jawabannya boleh kan? Sekarang itu ketentuan yang boleh tadi itu diharamkan oleh owner. Nggak boleh loh. Saya tetapkan maksimal kamu jual sekian. Jangan harga sekian lah pokoknya. Jangan kurang dari sekian. Itu bagaimana? Kan itu berarti sesuatu yang sudah halal, yaitu mengelola hak milik tadi itu halal dimiliki oleh pembeli, itu kemudian diharamkan gitu, dilarang sama dia. Itu kan berarti kesepakatan yang disepakati tetapi mengharamkan sesuatu yang halal. Itu nggak boleh loh seperti itu. Ya, jadi hadis tadi jangan dipotong. Memang itu ada dua hadis, yang satu itu hanya berhenti pada al-muslimuna inda surutihim titik. Memang itu ada hadis titik sampai di situ. Kaum muslimin inda surutihim pakai inda. Tapi yang kalau menggunakan lafadz ala itu ada lanjutannya, al-muslimuna ala surutihim illa syarton ahalla haroman au harroma halalan. Kaum muslimin itu sesuai dengan syarat-syarat yang mereka sepakati, kecuali syarat yang mengharamkan yang halal atau menghalalkan yang haram. Sekarang tolong dijawab, kalau misalnya menggunakan hadis tadi, bolehkah seorang yang sudah membeli barang itu dia menjual lagi barang itu dengan harga yang dia tentukan sendiri? Ini boleh apa tidak? Tolong dijawab. Jawabannya kan mesti boleh kan? Nggak mungkin itu nggak boleh. Boleh. Nah ini sekarang ini sesuatu yang boleh itu ingin diharamkan. Gitu loh. Jangan kamu jual itu, maksimal itu sekian ratus ribu. Nah itu sebenarnya pertanyaannya bagaimana kok itu bisa dikatakan ini al-muslimuna ala surutihim gitu. Jadi menurut saya solusinya ya ubah akadnya itu, jangan jual beli, tetapi reseller tadi diubah akadnya menjadi perantara, samsaroh. Itu insya Allah itu kebijakan penetapan harga itu masih bisa dipegang oleh owner. Jadi reseller itu posisinya akhirnya bukan dia beli, tapi dia titip jual istilahnya ya. Nah itu kalau seperti itu masih boleh. Ya, oke ya. Masya Allah. Ustadz, kalau misalnya dengan niat bahwa menjaga keseimbangan harga pasar, karena banyak yang palsu, produk palsu, sehingga banyak yang curang di pasaran, dan saya melindungi antum juga atas jual beli yang istilahnya sehat gitu. Kan niatnya baik Ustaz gitu. Ya, kalau niatnya baik itu kita hargai ya. Kita berikan apresiasi, tapi caranya itu yang halal dong. Pakai samsara, jangan pakai jual beli putus. Jadi kalau pakai jual beli putus itu artinya niatnya itu baik, tapi caranya itu tidak baik. Tuh, sederhananya gitu argumennya. Kalau ingin menjaga harga pasar supaya tidak saling memakan atau merugikan, gunakan akad samsara. Syariat itu luas, jangan hanya kita itu berpaku pada satu akad jual beli saja. Setelah barang dijual kepada pembeli, pembeli itu dibuat aturan, kamu nggak boleh jual ya dengan harga yang di luar yang saya tetapkan. Akad jual beli loh, pembeli itu, reseller itu beli. Mestinya jangan jual beli dong. Kalau kebijakan harga itu ingin dipegang oleh owner, buatlah akad yang lain. Syariah Islam itu luas, mudah. Jadi kalau masih ingin tetap memegang kebijakan policy, ya policy penetapan harga, gunakan akad yang memungkinkan untuk itu. Saya kira itu. Masya Allah. Ustaz, nggak terasa Ustaz, habis waktunya. Waduh, teman-teman, maaf banget ini pertanyaannya numpuk.